lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama kembali katakan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus yang Maha dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat setia. Aku lihat sama-sama kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati hari ini, amin. Di minggu yang keempat di bulan Januari tahun 2026, Tuhan masih menyertai kita, amin. Kalau Tuhan masih menyertai kita, layak kita senangkan Dia lewat pujian penyembahan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan sayapnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bakat tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang menerbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dan dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami yang kedua hari ini. Kalau Tuhan, ibadah kami yang pertama, kami percaya Engkau juga melawat kami di ibadah kami yang kedua hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Tuhan,
Engkau yang mempercepat setiap langkah mereka ya Bapa. Dan kami semua yang ambil alih Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Engkau yang campur tangan ya Bapa. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan Engkau yang mengurapi secara khusus. Sehingga pemberitaan firman-Mu, umat-umat-Mu tak ada satupun yang terlewatkan. Namun kami semua diberkati Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kepadamu,
Engkau tahu setiap hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Bahwa kami sungguh sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan kami, kecuali hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan kita Bapak Ibu Saudara. Mari katakan pujian ini jemaat Tuhan saja. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu
sekali lagi kita sembah ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janjimu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
sungguh sangat bersuka cita karena Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa Surgawi. Saat ini Tuhan, kami mau mengeluarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lebih dalam lagi. Setiap penyembahan kami percaya semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Lebih meriah tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Haleluya. Ya, kalau di ibadah yang kedua hari ini penuh dengan jiwa-jiwa. Kita percaya semua itu karena doa-doa kita, doa-doa setiap umat-umat Tuhan, doa-doa setiap pelayan-pelayan Tuhan. Karena hari-hari ini bukan semakin baik, tapi hari-hari ini semakin jahat. Namun hari-hari ini walaupun jahat, kita bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bertemu dalam kasih-Mu Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sebentar Bapak Ibu Saudara, ketika pujian ini mengatakan, oh saudaraku, kita boleh bergandengan tangan, amin. Kalau kita saling bergandengan tangan, kita akan saling menguatkan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kalau sudah bersama di dalam kasih Tuhan, masalah persoalan akan hilang karena ada Yesus. Siap terbang bersama Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu untuk setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebagai tamu, Ku menantikan-Mu.
Mari bersama-sama yang pria katakan, firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, kakiku, terang bagi jalan yang kita sekarang. Yes. Bersama-sama kita mengaku sama Tuhan Yesus. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebagai makhluk kedua Bapa. Bukan ada dalammu masalah apapun yang engkau hadapi dan saya hadapi, badai apapun, percaya kita terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Agar setiap teman yang keluar dari mulut bibir daripada hamba-Mu Tuhan, kami semua diberkati. Saat ini memberikan persembahan syukur kami lewat kolektor kami. Kami memberi dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bawa persembahan syukur kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu pun kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu semata Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Di tengah sederetan hari-hari hujan, Kau beri hari yang istimewa kali ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami ada berdiri di tempat ini juga karena kasih-Mu semata. Sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu. Urapi pula hamba-Mu, biar hanya firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja tinggal. Ada Roh Kudusnya, acaramu sendiri memimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Dan segera kuasa gelap apapun bentuknya yang menciri firman Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan kami kembali hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Kristus. Terima kasih para imam musik. Salam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, men. Ini masih bulan Januari. Selamat tahun baru. Ya, baru ketemu sekarang. Selamat tahun baru dengan semangat yang baru. Orang bisa katakan tahun ini tahun lebih susah, tapi kita percaya tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun. Tapi ingat, jangan hanya tahunnya yang baik. Percuma tahunnya yang baik, tapi kita tidak baik. Supaya kita baik, kita lihat dari apa yang kita tabur. Amin. Kalau kita tabur yang baik juga akan menuai yang baik. Bisa itu. Ya. Kemarin banjir enggak banjir ya? Banjir, puji Tuhan. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Kita akan baca 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan baca dengan tempo yang tidak terlalu cepat tapi dengan suara yang cukup keras. Kita akan baca berganti-gantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Ya saya pakai ini saja di sini. Ya. Ya saya ganjil Bapak Ibu yang genap. Nanti ayat ke-13 kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ayat kedua. Dan Salomo menjawab dengan segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat 4. Ketika Ratu negeri Sheba melihat sekali Salomo dan
makanan dan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minuman dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Ayat 6. Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihat dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Ayat 8. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Ayat 12. Ayat 13, 2, 3. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu Ratu itu mengangkat pulang negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Amin. Ini ceritanya apa sih? Salomo dan Ratu Seba. Salomo dan Ratu Seba. Tapi tema kita hari ini God's glory, kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau detailkan lagi, kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup sehari-hari. Amin. Tadi ceritanya tentang Salomo dan Ratu Seba, tapi temanya God's glory, kemuliaan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kemuliaan Allah itu hanya akan muncul atau terlihat dalam mujizat-mujizat besar, dalam ibadah-ibadah megah yang didatangi banyak orang. Tapi kalau kita belajar dari sini, kita akan tahu nanti kemuliaan Tuhan, God's glory, justru sering paling terlihat dalam kehidupan yang dijalani dengan hikmat dan integritas setiap hari. Apakah kita juga bisa melakukan itu? Apakah keluarga kita juga bisa membawa hikmat itu, membawa kemuliaan Tuhan? Saya tadi cerita dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Di sini masih banyak keluarga muda, amin. Siapa yang keluarga muda? Angkat tangan. 1, 2, banyak sekali. Masih muda. Keluarga muda itu keluarga yang paling sibuk. Betul? Paling sibuk. Sibuk membangun ekonominya. Sibuk menyelesaikan peran suami istri. Bagi-bagi kerja. Sibuk bagaimana ngatur anak, mengasuh anak. Bagi emosi. Waktu. Gue juga kadang, kamu sih enakin aku. Ya kalau enaknya nih. Tapi sama sekarang ini zamannya semuanya itu kerja. Kalaupun tidak kerja saya juga ngalami. Budi di tempat saya itu sakit. Ya kita bangun 3:30. Saya bagiannya ngurusin nasi, ngurusin teh, istri saya yang nyapu. Ternyata ya bisa juga. Tapi ternyata kerjaan di rumah itu tidak habis-habisnya.
Dia yang kerja di luar loh, bukan kok wah di rumah enak, enggak. Banyak keluarga bertanya, apakah keluarga kami yang demikian ini masih bisa memuliakan Tuhan? Hidup kami masih berantakan, belum teratur. Sibuk ini, sibuk itu, tapi Alkitab menjawab. Kalau kita nanti belajar dari ini, bisa apa? Bisa, katakan, bisa. Kemuliaan Allah itu tidak menunggu keluarga sempurna, tapi yang dia cari itu keluarga yang mau hidup dalam hikmat Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 10, Allah memakai kehidupan Salomo untuk menyatakan kemuliaannya kepada bangsa lain, Ratu Sheba. Jadi ini tuh bukan tentang Salomo, bukan tentang Ratu Sheba. Ini kisah bukan tentang Salomo yang menjadi hebat, tapi tentang Allah yang dikenal dan dipuji. Kita akan belajar 5 poin dari perikop tadi. Apa sih yang membuat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup kita? Yang pertama, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Nama Tuhan itu dalam teks Ibrani itu Leshem Adonai, tulisannya itu Leshem Yahweh. Shem itu nama, reputasi, karakter, kehormatan. Tapi dalam pemikiran Ibrani, Shem bukan sekedar nama. Shem itu mengungkapkan identitas yang terlihat. Bahkan YHWH pun sering disebutnya dengan Hashem, sang nama. Mereka nggak berani nyebut nama ya. Waktu saya ke Yerusalem dulu, guide-nya ngomong begini, nama Tuhan kami yang Bapak malah lebih tahu daripada kami. Kita Yahweh, mereka nggak berani. Begitu ketemu Shem Yahweh, dia katakan Shem Adonai. Jadi artinya hidup Salomo mencerminkan karakter Allah sehingga membuat orang mengenal nama Tuhan. Bukan sekedar nama Salomo, nama Tuhan. God's glory dimulai dari motivasi yang benar. Aku ingin hidupku memuliakan Allah. Amin. Aku ingin hidupku memuliakan Allah. Di tempat kerja, saya rasa di sini banyak yang masih bekerja. Saya sih sudah pensiun. Enak loh pensiun itu. Enak Pak. Enak pensiun. Bisa kemana Pak Indri juga bisa kemana. Tapi bebas. Kemana? Kemarin banjir kereta. Enak buat atas. Bukan jam sibuk. Enak sekali. Di tempat kerja kita sebagai karyawan nggak memanipulasi laporan. Walaupun tidak ada atasan yang melihat kita. Karena kita melihat hidup kita itu untuk nama Tuhan, bukan untuk nama manusia. Hidup kita itu untuk nama Tuhan. Dalam pelayanan juga seperti itu. Kita tetap melayani dengan sukacita walaupun tidak dipanggil. Wah Pak Yosua. Sekali lagi, tujuan kita melayani bukan untuk dilihat orang, tapi untuk memuliakan nama Tuhan Hashem. Dalam keluarga menjadi sabar, jujur. Apakah di sini ada yang mempunyai suami nggak sabar? Ada yang mempunyai istri nggak sabar? Cukup sampai hari ini, sampai tadi boleh. Nanti sepulang dari sini harus sabar. Amin, amin.
Ada langsung. Ya diaminkanlah. Suami bekerja dengan jujur, masih penghasilan yang keluarga muda. Belum banyak. Tapi nggak terus mencari jalan yang merusak kesaksian kita. Gak bener. Istri menjaga tutur kata terutama saat emosi. Istri kan memang begitu. Saya lihat dalam kejadian Budi tempat saya itu sakit. Istri saya kalau bekerja begini. Wah kerja lagi, mulai kerja lagi, harus bangun pagi ini. Aduh capek ini. Ngomong terus. Saya tahu hatinya nggak ngomel. Dia memang begitu, menghabiskan jatah kata-kata yang berapa? 25.000 kata per sehari diomongin, memang begitu, bukan dia ngomel. Tapi saya diam saja, saya nyuci, saya jemur, diam saja. Bukan, wah jemur lagi, wah. Dia yang setrika, saya yang nyuci. Ngomel, bukan hatinya ngomel, memang kata-katanya banyak. Benar ibu-ibu? Menjaga tutur kata. Jangan membandingkan keluarga kita dengan pada orang lain. Sama katakan, seandainya ibu-ibu melihat ada laki-laki lain yang lebih baik dari suami itu, atau bapak-bapak melihat wanita lain yang lebih baik dari istri bapak, percayalah itu karena mereka tidak serumah dengan Anda. Kalau serumah, ya sama saja. Itu karena mereka tidak serumah. Jadi poin pertama, hidup untuk nama Tuhan. Kemuliaan Allah memotivasi hidup kita, membuat hidup kita tuh aku hidup untuk Tuhan. Apakah keputusan kita hari ini menjaga atau merusak nama Tuhan? Kita setiap hari dihadapkan pada pilihan A atau B, C atau D, E atau F, terus kita harus pilih. Nah waktu kita sudah milih itu, pertimbangan apakah pilihanku ini menjaga nama Tuhan atau merusak nama Tuhan. Yang kedua, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Kata Ibrani yang dipakai untuk teka-teki adalah hidup, yang artinya pertanyaan mendalam, sesuatu yang harus dipikirkan secara mendalam, persoalan hidup yang sangat susah, kompleks, bukan hal-hal sepele. Jadi waktu Ratu Negeri Sheba itu datang, itu bukan membawa persoalan ecek-ecek, persoalan yang sepele. Dia datang, dia dengar kabar tentang Salomo. Aku mau datang. Dia bukan kok datang hanya mau melihat saja. Oh gantengnya Salomo. Dia pengen mengujinya dengan teka-teki, artinya dengan pertanyaan yang susah. Dia membawa segala kegelisahan hidup yang nyata yang dia alami. Bisa tentang kepemimpinan, tentang keadilan, tentang masa depan, makna hidup. Makanya kalau kita baca tadi ayat 3, Salomo menjelaskannya dengan terang, tidak dengan membingungkan. Kemuliaan Allah dinyatakan ketika hikmatnya relevan bagi kehidupan nyata. Hikmatnya itu relevan. Ini loh diselesaikan oleh firman Tuhan. Bukan hanya sekedar teori. Makanya praktekkan. Ada persoalan, doa. Jangan tergesa-gesa. Berdoa. Alkitab menjawab apa? Berdoa.
mencari prinsip firman Tuhan. Pertimbangan pula dampak rohani, bukan hanya untuk keuntungan yang cepat. Kalau aku milih ini dengan ini, rohaninya gimana? Dalam percakapan, jangan menghakimi orang yang bertanya. Menjawab dengan kasih dan kebenaran. Saya sering terpancing. Saya tuh kalau dengan orang itu kadang itu merasa pintar gitu. Merasa pintar. Jadi kalau ada orang yang menjengkelkan orang lain karena dia itu merasa, dia itu kelihatan nggak tahu gitu, bagi saya menghadapi orang seperti itu seperti mendapat power gitu. Sampai ngomong saya terlalu banyak. Terus di kan kemarin saya pernah ketipu keuangan dengan pinjol itu, dengan apa, dukcapil lah. Terus anak saya ngomong begini, Pak, makanya jangan merasa pintar. Bapak ketipu kok. Yang Bapak debat itu nggak pernah ketipu kok. Pintar dia kan ternyata. Oh iya. Jadi mereka sepakat kalau nanti Papa sampai berdebat kayak tadi, mereka lihat film kungfu itu, kalau ada rame-rame Amitabha, mereka akan ngomong Amitabha, itu artinya Papa diem ya, jadi berkat, seperti di kungfu itu Amitabha. Mereka ikut-ikutan seperti mendidik anak. Bukan hanya pokoknya harus begini, pokoknya harus begini. Jelaskan nilai iman seperti apa, beri contoh. Yang beri contoh siapa? Ya kita, orang tuanya. Saya masih generasi X. Mungkin sekarang sudah generasi Alpha ya, yang lain sekarang Alpha. Jaraknya jauh. X, Y, Z. Udah beda pola pikirnya. Udah beda. Keluarga muda yang juga masalah keuangan terbatas, kurang waktu, perbedaan karakter. Bapak Ibu ngalami begitu menikah, kok istriku begini, kok suamiku begini, iseng banget sih dia. Istri saya baru tahu kalau saya itu iseng setelah menikah. Waktu itu hujan, wow, dia tuh kalau ada petir itu sulap gitu langsung jongkok, wah nutup telinga, gitu, sulap. Saya tuh sering godain sambil lampu kamera tuh, lampu bilis itu, sulap. Oh nggak bunyi. Saya ketawa, iseng. Ya memang begitulah orang yang kau pilih. Perbedaan karakter, anak rewel gimana? Untuk mengatasi masalah itu, masalah keuangan, ya ayo pikirkanlah anggaran. Kalau ingin cicil sesuatu ya berdoa, bicarakan bareng-bareng. Apakah harus sekarang atau tidak? Konflik, jangan langsung marah. Ya, nasihat yang betul tapi terlihat konyol. Sebelum marah, berdoa dulu. Pasti ketawa. Nggak mungkin lah mau marah berdoa dulu. Ya memang seperti itu. Mengasuh anak dengan kasih dan ketegasan, bukan dengan kemarahan. Dalam hal apapun, libatkan Tuhan. God's glory terlihat saat iman Kristen masuk ke dalam masalah nyata dalam hidup manusia. Aku punya masalah. Ternyata firman Tuhan ini menyelesaikan. Firman Tuhan ini menyelesaikan. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi poin kedua yang bisa kita pelajari, hikmat Allah itu akan menjawab
pertanyaan hidup kemuliaan Allah itu muncul dalam kebijaksanaan. Saya tahu Salomo itu bijaksana juga karena dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini dekat dengan Tuhan? 2026 lebih baik daripada 2025. Tapi apakah kita lebih baik daripada kita tahun 2025? Bukan kok otomatis tahun 2026 lebih baik, kita otomatis lebih baik. Oh enggak. Ayat 4 dan 5. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat tentang Salomo, bla 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 bla, maka tercenganglah ratu itu. Dalam terjemahan lain, luar biasa. Dalam King James Version dikatakan, there was no more spirit in her. English Standard Version, there was no more breath in her. Tidak ada lagi nafas padanya. Jadi tercengangnya itu sampai gak bisa nafas. Terjemahnya luar biasa. Tercenganglah ratu. There was no more spirit in it. Gak ada lagi roh atau semangat. There is no more breath in it. Gak ada lagi nafas. Saking tercengangnya. Ungkapan ini berarti kekaguman total. Sampai gak bisa nafas. Karena melihat keselarasan hidup yang dilakukan oleh Salomo antara hikmat, tata rumah, sikap pelayanan, sistem ibadah. Memang God's glory itu bukan hanya melihat dari satu sisi saja. Bukan hanya melihat dari satu sisi. God's glory itu tidak terletak pada satu aspek, tapi konsistensi hidup. Terus dimanapun dia berada, terus lakukan itu. Baik di situ dikatakan hikmatnya, tata rumahnya bagaimana, sikap pelayannya, sistem ibadahnya. Kita juga harus seperti itu di media sosial. Jangan gampang ikut menyebar kebencian. Menjaga tulisannya. Sekarang ini kita nulis pendek saja, plus itu liar kemana-mana. Ada orang yang menyesal karena melakukan sesuatu. Tanya orang pinter, gimana ya caranya aku bisa menghapus yang sudah aku lakukan. Kamu pergi ke pasar, sampai di pasar nanti cari ayam hitam. Telah dapat, telepon saya dari sana. Pergi ke pasar, cari ayam hitam, dapat. Bah, udah dapat bah. Oke, bawa ke sini sambil bulunya dicabutin. Iya, cabut. Pulang kan, sepanjang jalur dicabutin, kejam memang. Wah, cabutin sampai bulu, sampai di tempat mbaknya. Sekarang balik lagi, kumpulin lagi bulunya. Gak bisa, memang tidak bisa. Sudah nyebar. Dalam keluarga pun seperti itu. Keluarga ada masalah, jangan buru-buru keluar ke orang tua. Kita lapor ke orang tua kita. Wah, suamiku ini gini. Akhirnya sini didamaikan, udah damai suaminya. Tapi orang tuanya belum tentu sudah damai dengan suaminya. Tentu. Di rumah sama rohaninya dengan di gereja. Bukan di gereja selalu halus. Di gereja berdoa syafaat, di rumah wow. God's glory terlihat saat iman itu bukan hanya
dilakukan di gereja, tapi konsisten dilakukan di mana saja. Orang tua tidak hanya menyuruh anak berdoa, ikut berdoa. Anak itu luar biasa, lo koreksi. Makan gitu, papa kok nggak berdoa sih mau makan? Doanya kok cepet sih? Kalau dulu anak kecil masih di bawah, papa kan langsung pakai hubungannya itu bukan pakai gelombang, tapi pakai kabel, jadi langsung sret itu papa kan pendeta. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Kasih contoh, kasih contoh. Suami istri jangan bertengkar di hadapan orang, di hadapan anak. Pernah bapak ibu bertengkar di hadapan anak? Minta ampun. Itu membekas di hati anak. Biarlah rumah menjadi tempat damai, bukan arena emosi. Karena anak belajar tentang Allah itu pertama-tama dari suasana rumah. Dalam kerja, etos kerja kita juga mencerminkan iman. Orang lebih mudah melihat kemuliaan Allah melalui hidup yang konsisten daripada khotbah yang panjang. Tradisi khotbah 30 menit, 40 menit. Mungkin ada yang lebih panjang. Tapi bagaimana kita hidup dalam hikmat Allah? Ini lebih gampang dilihat orang. Karena nggak setiap orang itu baca Alkitab tiap hari, tapi setiap orang membaca kita sebagai kitab yang terbuka, dibaca terus. Coba bagaimana kalau hamba Tuhan sampai ada orang ngomong begini, pendeta kok kayak gitu, pendeta cap apa? Saya pernah digitukan satu kali, tobat, rasanya kayak digablok, pulang, hanya karena salah ngomong. Di kantor lagi, yang ngomong orang edan, pendeta cap apa? Ya sambil bercanda, tapi bagi saya itu nggak bercanda, kena. Kesaksian total kemuliaan Allah itu muncul dalam hidup, gaya hidup yang utuh. Bukan kok hanya nampak di gereja. Di gereja ini semua baik, nggak ada yang rokok, nggak ada yang zina, nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang korupsi. Tapi di luar, begitu kita melangkah, kita boleh dibaca oleh semua orang. Apakah kita memuliakan Tuhan atau tidak? Ayat 8, berbahagialah para istri, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat. Kata berbahagia dari kata Ibrani asri, yang artinya keadaan hidup yang diberkati, keadaan hidup yang selaras dengan kehendak Allah, bukan sekedar perasaan senang. Biar dunia ini bisa melihat bahwa hidup dalam hikmat Allah itu tidak menyedihkan. Kenapa kita sering jadi ejekan? Kan hidup kita tidak mencerminkan itu. Kita rajin ke gereja, tapi hidup kita tidak jadi berkat. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan hikmat Allah, masalah-masalah bisa diselesaikan dengan hikmat Allah. Orang melihat kita itu luar biasa. Sukacita, kita tetap bersyukur meskipun hidup kita sederhana. Kita menjalani ketaatan dengan sukacita. Apakah Bapak Ibu taat itu sengsara? Kalau kita merasakan hasil, kita menjalani dengan sukacita. Sukacita yang stabil. Itulah kesaksian kemuliaan Allah. Sukacita yang stabil. Orang itu harus bersukacita, kelihatan. Apakah di sini sukacitanya hanya karena ditanyai sama worship leader-nya? Ada bersukacita, Ben. Tepuk tangan, gandengan.
dari senyum kita, bukan senyum palsu. Orang Kristen bertobat harus berbuah, amin. Tapi ya buah yang manis. Aku berbuah banyak, buahnya buah cabai, pedas ini. Ya jangan begitu. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Keluarga yang hidup dalam hikmat Tuhan, berada dalam keadaan yang diberkati, akan bersyukur atas hal kecil. Makan bersama saja bisa bersyukur. Melihat anak-anak saya juga bersyukur. Menikmati proses, bukan iri akan hasil orang lain. Mengajarkan anak bahwa kebahagiaan itu bukan soal barang, tapi soal kebersamaan. Orang Jawa pintar. Bisa baca itu? Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Jadi satu. Tapi ya itu jadi jeleknya. Orang Jawa nggak kemana-mana. Yang lain orang Batak. Ada orang Batak di sini, orang Sumatera. Ada. Ya ampun, kok sampai sini gimana? Nggak kumpul dong dengan di sana. Orang Jawa sini, yang penting kumpul itu. Keluarga sederhana bisa menjadi keluarga yang asri, keluarga yang diberkati, keluarga yang selaras dengan kehendak Allah. Bukan sekedar perasaan senang, tapi senang yang benar. Senang yang benar. Hidup dalam berkat yang terlihat, kemuliaan Allah dalam kebahagiaan yang benar. Apa ini? Sukacitanya yang benar. Ini yang menunjukkan kemuliaan Allah ada di situ. Kemuliaan ada di rumah itu. Yang kelima, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Teks Ibraninya, terpujilah Tuhan Allahmu, Yehi Adonai Eloheka baru. Yehi kiranya, Adonai Yahweh, Eloheka Allah baru. Baru itu dimuliakan, diakui, layak dipuji. Itulah baru. Tapi luar biasa. Ayat ini, perkataan ini yang mengucapkan siapa? Ratu Sheba. Orang lain. Orang lain. God's glory mencapai puncaknya ketika orang lain memuliakan Allah, bukan kita. Itu God's glory. Puncaknya ketika orang lain memuliakan Allah, bukan kita. Itulah inti dari 1 Raja-Raja 10. Bukan tentang Salomo yang hebat, bukan tentang Ratu Sheba, tapi tentang Allah yang dikenal dan dipuji oleh orang lain. Itulah inti dari tema hari ini. Bukankah ini selaras dengan tahun masih penuaian di bawah tahun amanat agung? Pergilah, jadikan semua bangsa. Pergi. Jadikan semua bangsa. Tapi ingat, sebelumnya itu ayat atasnya apa? Segala kuasa telah diberikan, maka pergilah, jadikan semua bangsa. Jadi yang memerintah itu Yesus sebagai penguasa surga dan bumi, bukan sebagai guru, bukan sebagai sekedar nabi, tapi penguasa surga dan bumi. Memerintahkan kita pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Fokus kita pada
God's glory, pada kemuliaan Allah. Saat berhasil, kita tidak membanggakan diri kita, tapi yang kita angkat adalah berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kemarin ada ibadah PBI, Pria Betal Indonesia di tempat saya, ulang tahun kelima, bagi-bagi kaos gratis gitu. Mereka kesaksian. Ini pasti kalau tahu istri ditanya mesti, kok dikasih mereka dikasih bagi-bagi gimana sih, apa itu mesti begitu. Tapi dia merasa ini tuh berkat dari Tuhan yang kembalikan. Memang wanita begitu. Kalau tahu harga udah repot. Coba ibu dikasih hadiah sama suaminya, harganya berapa? Suami jangan dijawab. Dijawab murah marah, dijawab mahal juga marah. Udah nggak usah dijawab saja, diem aja, diem. Saya jangan ngasih hadiah Leontin istri saya, terteranya mau mahal berapa juta gitu, padahal enggak saya kelotok itu kebiar itu mahal banget sih, enggak segitu, mahal banget. Saat diberkati tetap rendah hati, jadi berkat bagi orang lain, saluran berkat. Ya kadang kita bingung ya, jangan seperti laut mati, tapi sampai Danau Galilea yang mengalirkan airnya kemana-mana jadi segar. Laut mati itu mana tidak malah mengalirkan kemana-mana. Ya Pak Indri yang pernah ke laut mati mesti tahu itu tempat paling rendah di bumi, mau mengalirkan kemana lagi. Sampai 400 meter, 500 meter di bawah permukaan laut, mau mengalirkan kemana lagi. Tapi ibaratnya begitu, jadi saluran. Dalam kesaksian, fokus pada karya Tuhan, bukan kehebatan diri. Dalam keluarga, tujuan keluarga Kristen bukan terlihat sempurna, tapi membuat Tuhan dikenal oleh keluarganya. Tetangga melihat keluarga yang rukun, anak-anaknya membawa nilai-nilai rohani di sekolah. Orang akan berkata, ada sesuatu yang beda dari keluarga ini. Bahkan dia bisa mengatakan, keluarga sebaik ini tidak mungkin Tuhannya salah. Keluarga sebaik ini tidak mungkin Tuhannya salah. Terus mulai tanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Kita bisa cerita pelan-pelan. Gak harus di sini, gak harus seperti saya khotbah di mimbar. Hanya satu saat ini yang khotbah di mimbar. Tapi begitu pulang, Anda khotbah dengan hidup Anda masing-masing pribadi sendiri-sendiri. Begitu melangkah keluar, jangan sampai orang Kristen cap apa itu. Tapi biarlah orang tahu, orang seperti ini gak mungkin Tuhannya salah. Tujuan akhirnya adalah Allah dipuji oleh bangsa-bangsa. God's glory bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi sesuatu yang dinyatakan ketika hidup kita selaras dengan hikmat Allah. Kalau hidup kita selaras dengan itu, otomatis dengan sendirinya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itulah inti dari firman hari ini. Hidup kita ini membawa kemuliaan Tuhan. Hidup kita itu membawa Tuhan dikenal oleh orang lain. Kiranya melalui hidup kita orang bisa berkata, Ye, Adonai, Baru, terpujilah Tuhan. Anda siap? Anda siap? Kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup sehari-hari. Kami panggil Imam Musi, kita nyanyikan lagu tadi. Ini rinduku rindu kepadamu, segenap hati
menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Kita ulangi yang tadi dengan nada tadi awal pertama tadi, silakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Biarlah musik saja biarlah musik saja dengan lembut tetap dalam hadirat Bapak Ibu Saudara yang Kristus. Satu raja-raja bukan sekedar bercerita mengenai Salomo, mengenai Ratu Sheba, tapi ini berbicara tentang bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan kepada bangsa lain melalui hidup kita. Masing-masing orang begitu melangkah keluar, seperti surat terbuka yang dilihat dibaca banyak orang. Apakah hidup kita memuliakan Tuhan atau justru merusakkan nama Tuhan? Pekerjaan kita di tempat kerja, pelayanan kita di pelayan, keluarga kita dalam keluarga, apakah memuliakan nama Tuhan? Shem berbicara tentang nama, identitas. Apakah identitas Tuhan muncul dalam hidup kita? Bapak Ibu, mari kita renungkan. Para suami, apakah Anda sabar? Para istri, apakah Anda juga sabar? Bagaimana dengan mendidik anak-anak? Bagaimana di tempat kerja, saudara? Di sini banyak keluarga muda. Tuhan bisa pakai keluarga muda, keluarga yang sangat sibuk, seolah-olah kehabisan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda hidup, kalau kita hidup sesuai dengan hikmat dan tuntunan Tuhan, kita renungkan apa yang harus kita beresin. Apakah kita sudah jadi contoh bagi anak-anak kita? Apa hanya pokoknya? Dalam mengambil keputusan, libatkan Tuhan.
kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hikmat yang bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tahun 2026 lebih baik dari 2025. Apakah kita akan jadi lebih baik? Mari hidup sesuai dengan tuntunan. Biarlah orang mengatakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, apabila ada yang saat ini berkomitmen, aku mau memperbaiki hidup, aku mau ambil komitmen supaya hidupku memuliakan nama Tuhan. Bila Bapak Ibu ambil komitmen seperti ini, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu saat ini. Mau lihat Tuhan mereka yang tumpang tindih di dada masing. Hamba berdoa untuk mereka Tuhan, peluk mereka, dekat mereka, mampukan mereka melakukan. Biar melalui hidup mereka Tuhan, namamu ditinggikan, namamu ditinggikan. Hidup mereka untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hati, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Benar ya Tuhan Yesus, nyatakan jalanmu bagi setiap kami, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Joshua Hendro. Berkat melimpah atas hamba-Mu, keluarga besarnya Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan lewat multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Damai sejahtera. Tema kita dalam minggu ini adalah atas nama Gembala Esti Mahendra, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah disampaikan. Berikut kami sampaikan pengumuman GBI FGD dalam sepekan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah kur untuk sementara diliburkan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali bergabung di tempat ini dan kami mengundang untuk hadir dalam ibadah di minggu selanjutnya. Bagi yang menunggu untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui wallet atau e-banking kami rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Bikin pengumuman dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kami bersyukur kalau siang hari ini kami sudah memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu pada pagi siang hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Bila terus kemuliaan-Mu Tuhan ada di dalam setiap hati kami umat-Mu ya Bapa. Kemuliaan Tuhan turun di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Yosua Hendro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapak. Bila pengurapan roh hikmat bijaksana Kau berikan atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Bapak, untuk boleh membawa kabar sukacita, menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun Engkau utus ya Bapa. Berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya, istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, semuanya diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Berkati serta pengembalanya, istri dan anak-anaknya ya Bapa. Berkati Gembala Rayon kami, Pak Adi Markus, istri serta pengembalaannya Tuhan Kau berkati Bapak. Tuhan juga berkati Bapak Gembala kami di tempat ini ya Bapak Indriatmo. Tuhan bila roh hikmat bijaksana ya Bapak Kau berikan atas Bapak Gembala kami di tempat ini ya Bapak. Kau pakai lebih lagi hamba-Mu ya Bapak, untuk boleh menjadi mentor bagi kami, untuk menjadi gembala bagi kami. Tuhan membawa kami masuk di dalam rencana-Mu ya Bapak. Bila pengurapan-Mu terus mengalir Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya, Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati Ibu Gembala kami terus boleh menjadi tiang doa atas kami Bapak. Putra-putrinya kami serahkan kepadamu, baik di dalam pendidikannya, baik di dalam pekerjaannya, masa depan yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati worship leader, singer, imam musik, semuanya Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya Bapak, berkat-Mu sudah Kau limpahkan bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami ya Bapak, presiden kami, wakil presiden, setiap aparat-aparat yang tertinggi sampai tingkat RT RW, biarlah Kau memberkatinya Bapak. Roh bijaksana Kau berikan atas setiap mereka, untuk mengambil setiap keputusan-keputusan atas bangsa kami dengan takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati kami semua. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau limpahkan keuangan gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau pulang, kami percaya Kau memberkati kami hingga kami sampai rumah dengan selamat, dan kami mau diberkati oleh hamba-Mu, dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Tuhan di kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di dalam dirimu melalui Roh Kudus. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Nyatakan kemuliaan Tuhan melalui kasih, pelayananmu, kebaikanmu untuk semua orang, supaya semua orang diberkati, dijamah, dan diselamatkan. Untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
selamat hari Minggu, selamat pulang dan selamat berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.